Baik sahabat Didipaza semuanya, jumpa kembali di episode kali ini bersama channel Didipaza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Pada episode kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata. Pantengin terus lengkapnya, jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share. Sembari melihat pemandangan-pemandangan yang indah di seputar Bukit Cogong, berikut dengarkan juga ceritanya. Hilangnya sebatang manau. Kurang lebih 7 tahun yang lalu, saya mengunjungi tempat wisata yang baru, yaitu wisata Bukit Cogong. Sebelumnya tempat tersebut adalah hutan lindung, namun sebagian wilayah kecil yang berbatasan dengan perkampungan dibuka menjadi tempat wisata. Inilah titik awal saya mengenal seorang sosok yang bernama Bapak Nibuansah. Karena beliau adalah pengelola tempat tersebut. Saat itulah saya melihat rotan, yaitu jenis rotan manau. Yang satunya sebesar lengan orang dewasa dan yang satunya lagi sebesar betis orang dewasa. Dan tentu saya bertanya-tanya sebelumnya batang apakah itu. Lewat penjelasan beliau, saya mengetahui kalau itu adalah jenis rotan yang namanya adalah rotan manau. Saya begitu takjub melihat jenis tanaman tersebut, panjang berwarna hitam seperti tebu, namun panjang meliuk-meliuk seperti ular. Berbeda dengan yang sering saya jumpai di hutan yang masih ditutupi oleh kelumbus atau pelepah daunnya. Karena saking tuanya rotan tersebut, pelepah-pelepah yang sudah tua terlepas atau terkelupas dari batangnya sehingga tidak terlihat lagi duri-duri, nampak mulus dan panjang sehingga semakin takjub saya melihatnya. Akhirnya saya banyak berbincang-bincang dengan beliau dan akhirnya bertambah akrablah dari perbincangan tersebut. Dan beliau memberitahukan kepada saya, gara-gara 2 batang rotan ini, beliau mendapatkan 10 juta yang diberikan oleh salah satu pengunjung yang benar-benar kagum melihat rotan manau tersebut. Pengunjung itu mengatakan bahwa rotan manau adalah rotan yang paling baik di dunia. Dan untuk menemukan rotan sebesar ini di hutan tentu akan sangat sulit, bahkan mungkin sudah langka karena rotan manau sudah menjadi buruan untuk dijadikan bahan baku furniture. Pengunjung tersebut juga menambahkan, tolong jaga rotan ini, tolong dirawat, dan ini adalah monumen hidup yang bisa disaksikan oleh pengunjung atau bisa dijadikan sebagai penelitian. Pakailah uang 10 juta rupiah ini untuk kemajuan tempat wisata ini. Dan anehnya lagi, kata beliau, pengunjung tersebut tidak mau disebutkan namanya dan tidak memberikan identitasnya. Baik sahabat Didipaza, itulah kisah 7 tahun yang lalu. Namun
Berbeda saat ini ketika pada tanggal 10 Maret 2002 pada hari Rabu. Saat itu saya kembali mengunjungi tempat ini tentu untuk bersantai, untuk menikmati pemandangan tumbuhan-tumbuhan yang ada di wisata Bukit Cogong, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sesampainya di sana, tentu pertama kali saya menemui beliau, bersalaman dan menanyakan kabar beliau karena begitu lama tidak bersua dengan beliau. Setelah asik bercerita, sharing-sharing dengan beliau, tiba-tiba saya ingin bertanya dan penasaran bagaimana rotan manau yang dulu pernah saya lihat. Dan ternyata rotan manau yang paling besar seukuran betis orang dewasa itu sudah tidak ada lagi karena dicuri orang. Beliau mengatakan bahwa yang mengetahui hilangnya rotan manau tersebut adalah istri beliau. Kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu. Hilangnya rotan manau tersebut membuat Bapak Nibuansa benar-benar kehilangan, merasa kecewa, kemudian amarah. Bahkan pas 2 minggu dari kejadian tersebut, semua jadi tidak enak, makan tidak berselera, tidur tidak nyenyak, dan begitulah rasanya kehilangan. Merasa kehilangan dan merasa berdosa karena tidak bisa menjaga amanah dari seorang pengunjung pada 7 tahun yang lalu. Selang 2 minggu dari kejadian tersebut, beliau pun berkeliling ke desa sebelah, kemudian ke desa sebelahnya lagi. Mungkinkah akan menemukan siapakah yang mencuri sebatang manau tersebut. Namun hingga saat ini pun siapakah yang mencuri sebatang manau tersebut belum diketahui. Saya pun sempat terlontar pertanyaan dengan beliau. Pak, seandainya Bapak mengetahui atau menemukan siapa yang mencuri sebatang manau tersebut, maka Bapak akan memperlakukan apa dengan orang tersebut? Sahabat Didi Paza, saya sangat terkejut dengan jawaban beliau. Dari pertanyaan yang saya lontarkan, beliau menjawab, "Saya hanya minta agar orang tersebut mengambil bibit-bibit rotan di hutan, kemudian menanamnya di sini." Bagi saya, perlakuan atau jawaban tersebut merupakan jawaban yang sangat sederhana dan istimewa, juga sangat bijaksana. Jawaban tersebut merupakan jawaban di luar dari dugaan saya, karena dugaan saya Bapak Nibuan akan memenjarakan orang tersebut atau juga akan meminta uang sebagai ganti rugi. Namun pada kenyataannya jawaban beliau tidak demikian. Baik sahabat Didi Paza, demikianlah sepenggal cerita sederhana. Semoga menginspirasi sahabat Didi Paza semuanya. Dan Didi Paza mengucapkan mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Untuk Bapak Nibuansa, semoga sehat selalu dan semoga senantiasa dalam kebaikan.
Terima kasih atas kesetiaannya bersama channel Didi Faza.